adik-adik yang ada di rumah, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam ibadah anak sekolah minggu secara live streaming. Anak sekolah minggu Jemaat Gemi Betania dari kolom 1 sampai kolom 25. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum torang berdoa, torang angkat satu pujian, selamat pagi Tuhan. Tak lupa terima kasih, Tuhan telah pelihara saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih, Tuhan telah pelihara saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Jadi sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, kita buka dengan doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami persembahkan kepadamu karena berkat penyertaan dan tuntunan Tuhan, sehingga kami dari guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu Jemaat Betania Teringting dari kolom 1 sampai 25 boleh beribadah lagi di pagi hari ini Tuhan. Tuhan biar kiranya sertai ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga mau berakhir dengan baik, karena tidak mengurangi iman percaya kami Tuhan, terlebih sukacita kami Tuhan untuk beribadah di pagi hari ini. Walaupun di masa pandemi saat ini kami membuka ibadah ini Tuhan, dari awal membuka ibadah ini Tuhan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Oke, adik-adik yang ada di rumah, sekarang torang masuk dalam puji-pujian. Enci undang semua bangkit berdiri. Kita menyanyi bersama-sama, Ada Sang Gembala. Sang Gembala, Yesus namanya, datang ke dunia untuk kita semua. Dia datang membawa terang bagi semua umat manusia. Mari kita puji namanya, Yesus Juru Selamat kita. Ada Sang Yesus namanya, dialah gembalaku yang baik. Ada Sang Gembala, Yesus namanya, datang ke dunia mencari yang tersesat. Ada Sang Gembala, Yesus namanya, datang ke dunia untuk kita semua. Dia datang membawa terang bagi semua umat manusia. Mari kita puji namanya, Yesus Juru Selamat kita. Ada Sang Gembala, Yesus namanya, dialah gembalaku yang baik. Ada Sang Gembala, Yesus namanya, dialah gembalaku yang baik. Kita masih dalam puji-pujian, adik-adik yang ada di rumah. Kita menyanyi bersama-sama, Sungguh Sukacita. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku
sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Oh, oh, Hosana, oh, oh, Hosana, Yesus Juru Selamat, sambutlah Dia. Oh, oh, Hosana, oh, oh, Hosana, rayakan Yesus di tengah kita. Oke, adik-adik yang ada di rumah masih semangat? Sekarang Enci persilakan duduk semua. Yang ada yang lari-lari, ambil sikap yang baik, duduk di tempat duduk. Dan torang akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Dan cerita akan disampaikan oleh Enci Joyce. Juga ada ayat hafalan. Semua taruh kira. Sebelum torang mau dengar cerita, torang angkat satu pujian. Baca kitab suci. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengar cerita Alkitab, kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu mengasihi kami semua. Dan saat ini kami akan mendengar cerita Alkitab tentang kehidupan dari Yusuf. Tuhan Yesus, tolong kami, biar Roh Allah sendiri yang akan bekerja bagi kami semua. Sehingga apa yang kami baca, kami dengar, kami mengerti, dan dimampukan oleh Roh Kudus untuk kami melakukan firman Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saat ini kita akan belajar bersama-sama ayat hafalan. Nah, luar biasa adik-adik, ternyata banyak yang suka menghafal ayat hafalan. Baik itu yang minggu lalu, yang di ibadah anak sekolah minggu Jemaat Betania, maupun melalui Superbook, luar biasa. Ada hadiah yang disediakan di saat kita akan mengadakan ibadah pohon terang. Jadi sekarang juga diharapkan kepada adik-adik tetap menghafal ayat hafalan supaya adik-adik terus bertumbuh tentang Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita semua. Nah, adik-adik, hari ini ayat hafalan kita terdapat dalam Kejadian 50 ayat 17b. Ayo ambil Alkitabnya, yang belum ambil Alkitab siapkan Alkitab. Kejadian ada di mana, Kang? Di Perjanjian Lama atau Baru? Ternyata ada di Perjanjian Lama. Paling pertama di kitab Perjanjian Lama. Itu adalah Kejadian. Ya, sudah semua? Sudah dapat? Ya, kita baca dulu di dalam Alkitab. Kejadian 50 ayat 17b. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Ya, sampai di sana ayat hafalan kita, dan ada alat peraga yang dibuat hari ini. Anak-anak boleh perhatikan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Dia mengajar torang untuk mengampuni, seperti yang terjadi di keluarga Yakub, yaitu ada Yusuf anak paling disayangi dengan saudara-saudaranya.
Ini Yusuf sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Karena itu dia disuruh oleh ayahnya untuk mengampuni, tidak membawa kesalahan sampai mati. Jangan, karena itu tidak disukai oleh Tuhan. Dan kalau kita mampu untuk memaafkan, maka itu adalah sangat indah. Nah, seperti gambar di sini, ada anak yang saling berjabat tangan. Itu tandanya mengasihi, mengampuni, tidak bawa marah. Nah, kalau adik-adik hari ini ada yang marah pada DP mama, DP papa, kakak atau adik, lewat ayat hafalan mulai mengampuni. Lewat cerita Alkitab kita diajar untuk memaafkan, itu indah. Ya, sekali lagi orang mau bilang itu ayat hafalan. Kejadian 50 ayat 17b. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Kejadian 50 ayat 17b. Ya, oke? Seperti minggu lalu, torang bahafal, kong kirim di video. Hadiahnya 1 kali diserahkan di pohon terang anak sekolah minggu. Ya, sekarang kita akan siap untuk membaca Alkitab. Nah, adik-adik, setelah kita bersama belajar ayat hafalan, saatnya kita akan membaca Alkitab yang akan menjadi cerita kita di pagi hari ini, yang kita akan nonton lewat video yang dikirim oleh Komisi Anak Sekolah Minggu Sinode, yang diambil dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Dan yang sudah tahu membaca, mari kita baca bersama-sama dengan judul Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ya, sampai di sana cerita Alkitab. Silakan anak-anak menonton video untuk cerita selanjutnya.
baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini, aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu, Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Yusuf, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya.
Ya, oke. Adik-adik yang ada di rumah, semua sudah mendengarkan cerita firman, sudah menonton. Dan di dalamnya torang ambil DP hikmah tentang bagaimana menjadi seorang Yusuf yang tidak membalas dendam atau tidak menyimpan marah terhadap keluarga atau saudara-saudaranya. Semoga adik-adik boleh jadi seperti Yusuf. Sekarang torang akan memberikan persembahan. Semua kumpulkan persembahan. Sementara itu kita angkat satu pujian DIAKONEA. DIAKONEA, DIAKONEA, beri persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. Ya, adik-adik, sebelum torang mau berdoa syafaat, torang angkat satu pujian, kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak kenal dendam, maafkan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali dan bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali dan bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Nah adik-adik, torang so kasih persembahan saat ini. Torang mau tutup torang pe ibadah pagi hari ini. Torang berdoa bersama-sama, kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena tuntunan dan pemeliharaan Tuhan boleh kami alami. Bahkan kami boleh dituntun bersama-sama anak sekolah minggu Jemaat Gemim Betania kolom 1 sampai kolom 25 bersama-sama dengan guru-guru untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus karena ada firman yang boleh disampaikan bagi kami lewat pembacaan firman Tuhan, bahkan menonton film. Kiranya Engkau Tuhan dan Allah kami yang akan memampukan kami anak-anak sekolah minggu agar kami boleh menjadi contoh dan teladan bagi saudara-saudara kami seperti Yusuf bagi saudara-saudaranya. Karena itu Tuhan Yesus, Engkau senantiasa menjaga dan melindungi anak-anak ini dalam pertumbuhan mereka. Biarlah mereka senantiasa merasakan sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan biarlah orang tua dari anak-anak ini senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sehingga mereka boleh mendidik dan mengarahkan anak-anak ini di dalam pertumbuhan kepada Tuhan Yesus. Mampukan mereka, bahkan Engkau berkati mereka di tengah-tengah tugas kerja untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tuhan Yesus sumber berkat yang akan memberkati mereka. Tuhan Allah Bapa di surga, Engkau Tuhan dan Allah kami yang telah melimpahkan berkat bagi kami. Kami juga boleh diberi kesempatan di pagi hari ini untuk membawa persembahan yang semuanya itu adalah milik kepunyaan Tuhan yang telah dicurahkan lewat tugas kerja dari orang tua anak-anak ini. Biarlah diberkati persembahan ini sehingga boleh dipakai dalam pelayanan anak sekolah minggu, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Tuhan dan Allah kami.
Engkau juga berkati guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemim Betania, bahkan komisi yang ada, yang senantiasa mau melayani anak-anak sekolah minggu ini untuk terus dibawa kepada Tuhan Yesus. Engkau berkati dengan kekuatan kesehatan, bahkan dimampukan untuk terus mau melayani Engkau. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Tuhan dan Allah kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, bahkan anak-anak ini di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini kami Tuhan yang mengucap syukur. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami semua untuk berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, Enci undang semua bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dengan kita menyanyi bersama-sama Mars Anak Sekolah Minggu Gemim. Masih berdiri adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai anak-anak sekolah minggu kolom 1 sampai dengan kolom 25, menyertai guru-guru sekolah minggu kolom 1 sampai dengan kolom 25, menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, tentu semua orang penuh sukacita karena sudah selesai beribadah. Dan kita akan berpisah pada hari ini. Kita jumpa lagi pada hari Minggu yang akan datang, tepatnya tanggal 13 Desember 2020 pada ibadah Natal. Shalom adik-adik di rumah. Sungguh sukacita